Oke, selamat datang di Gugup Bercerita. Waduh, di sini mungkin ini konten perdana dari Kokama yang dipaksa oleh beberapa oknum ya. Terima kasih. Dengan judul Bagi Cerita Lini Masa. Tara begitu. Jadi sini dari saya sendiri ingin membahas bagaimana tamu kita yaitu Kak Eza atau biasa dikenal di sosial media itu @anak_esa. Itu tidak perlu, waduh. Kak Eza ini dikenal sebagai seorang pilot drone atau orang yang baca-baca mantra kon drone naik tuh. Nah itu, bagi orang yang tidak tahu itu pakai baca mantra atau ada remote itu. Deng tiup-tiup sih. Oh, dia tiup-tiup. Jadi kalau mau tahu bisa gabung di grup DP apa sih namanya tuh. Oke. Kayaknya sendiri untuk saat ini aktivitasnya apa? Saya buruh konstruksi. Oh, buruh konstruksi. Buruh konstruksi itu apa? Kalau boleh tahu mungkin teman-teman. Ya pekerja birokrasi. Wow, birokrasi ya. Oh, siap, Birokrasi siap. proyek. Jadi lebih ke proyek-proyek. Iya, seperti itu. Ah, iya. Oke, berarti itu juga termasuk salah satu yang bermanfaat ya untuk adik-adik yang ingin jadi buruh konstruksi. Banyak-banyak bakaca dari Kak Eja. Oh, ternyata juga. Oke, di sini Kak Eja mungkin pertanyaan dari saya itu ingin membahas sebelum Kak Eja ada saat ini tuh kemarin-kemarin atau dulu-dulu mungkin di masa SD, SMP, SMA itu ada apa sih momen lucu atau momen haru atau momen yang bisa membawa Kak Eja sampai saat ini terus tak pernah lupa tuh apa? Ketika mungkin masa SD, masa SMP, SMA. Masa SD saya sih seperti kebanyakan Iya. anak-anak. Nah. Saya cukup pendiam di sekolah. Wah. Jadi jarang atau sedikit punya teman. Nah, terus saya kebetulan SD-nya berpindah-pindah. Saya SD kelas 1 di Jayapura. Terus kelas 3 Pindah lagi di Ternate sini. Nah. Kelas 5 pindah lagi. Terus balik lagi SD lagi di sini. Karena kebetulan ikut Iya, ayah iya, saya sebagai pekerja lepas. Jadi SD saya pindah-pindah dan saya nggak punya cukup banyak teman. Karena mau akrab pindah. Iya, mau akrab pindah. Kayaknya ini baru SD saya sudah travel ya. Terus SMP saya menetap di sini. Saya SMP di SMP 2. Seyogyanya cerita remaja. Saya mulai kenal asmara di situ. Cinta-cinta monyet di SMP. SMP terus naik ke SMA. Saya SMA-nya di Ambon. Balik lagi pindah lagi gitu. Saya pindah di Ambon. Jadi saya menghabiskan waktu SMA saya hingga tamat di SMA 11 Ambon. Alumni ada Konipe. Leten di sini. Oke, itu cerita perjalanan Kayaknya dari SD ke SMP ke SMA itu sudah betul-betul trip lah. Intinya banyak movement atau perpindahan-perpindahan di situ. Ya ada dari Kayaknya sendiri hal itu yang balik lagi dari pertanyaan momen yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang yang dirindukan lah. Apa ya? Apa tuh? Pacaran baku jemput atau naik orang pe pohon kah pencuri mangga? Sebenarnya kalau bercerita kenakalan, saya termasuk murid yang lumayan patuh, yang lumayan disiplin. Iya. Jadi dari dulu sih udah pendiam, terus udah taat. Jadi nggak terlalu banyak cerita kenakalan remaja saya. Iya. Nggak pernah
isap rokok atau nggak pernah minum keras, terus nggak pernah, pokoknya waktu sekolah normal, lurus aja gitu. Lurus. Nah, paling cuma pacaran. Iya. Iya. Malu-malu. Terus iya, mungkin bagi saya sebuah langkah yang paling berkesan waktu remaja dulu itu mungkin di SMA, waktu pindah ke Ambon. Jadi SMA kelas 1 saya di SMA 4 Ternate. Nah, begitu saya pindah ke Ambon, dari zona nyaman ke zona yang saya benar-benar tidak nyaman, yang benar-benar bukan zona saya gitu. Berarti keluar dari zona. Cerita susahnya di situ, cerita saya berprosesnya itu mulai dari situ. Saya banyak ngambil pelajaran hidup di situ, di berarti sekolah Ambon. Dari SMA so mulai terlatih untuk. Iya, jadi waktu SMP sih saya sudah mulai cari duit sendiri. Saya jadi tenaga pengajar waktu itu. Waktu SMP kelas 1, di SMP 2 saya sebagai asisten guru. Dari SMP sudah terjun? Saya lumayan berprestasi waktu itu. Biasa emang. Jadi udah terjun sebagai asisten guru untuk mengajar komputer. Ya paling cuma Word, Excel gitu itu kan. Kisaran tahun berapa ya? Soalnya saya juga alumni SMP 2. Saya 2003 lulus. Iya. Jangan sama. Itu juga 2003. SMA 2000 berapa? SMA 2009. Oh, enggak 2002 berarti saya. 2002. Oh, 2002. Oh, berarti kayaknya 2008 tuh lulus. Iya, lulus SMA 2008. Kan yang saya ingat SMP 2 tuh orang kelas 1 itu mulai komputer masuk. Iya, itu pokoknya awal komputer kan baru dari situ ya. Hal yang paling indah tuh ketika jam pelajaran komputer. Iya, itu kan tinggal ada folder yang udah ada, tinggal copy paste gitu kan. Paint itu sebagai paling bahagia tuh, gambar rumah di Paint. Jago sudah bikin ilustrasi lewat wallpaper, saya jago sudah itu. Aduh, gambar manual. Pokoknya hal yang paling indah saya rasa ketika SMP itu komputer masuk kan. Orang mungkin baru kenal media yang selama ini paling cuman penjas sama KTK tuh yang luar biasa ternyata. Kemewahan buat kita waktu itu. Aduh, berarti pernah lalui masa itu ketika gunung meletus. Iya. Terus kita lari kan berondong-rondong. Kalian waktu kelas 1 ya. Kami kelas 2. Itu kan semua pada iya, bubar waktu itu. 2000 loncat pagar. 2000 berapa? 2003 itu 2003. Gunung meletus besar itu libur 1 bulan ya. 1 bulan itu ditutupi, tapi kalau di luar negeri kan salju. Kalau di sini abu. Jadi langsung merasakan masker yang paling tebal. Gila itu memang. Dulu kalau mungkin saya sudah berproses di Mapala. Kayak gitu sih saya suka sih. Jadi mungkin saya pasti naik gunung. Kalau saat itu kan kita lari itu. Iya. Kalau dulu saya sudah berproses di Mapala, waktu pasca meletus sehari pasti saya langsung naik gunung. Karena 2010 waktu pasca meletus saya langsung naik sendiri waktu itu. Ya pulang-pulang pasti dimarahin sama nenek gitu, tapi ya saya naik sendiri. Jalurnya masih benar-benar tertutup. Ekstrim. 2010 itu kan meletus besar juga kan. Kabut ya apa? Iya. Abu vulkanik kayaknya. Itu sampai merubah kontur puncaknya waktu itu. Iya. Itu naik sendiri. Memang luar biasa nih Kak Ija nih. Oke, mungkin lanjut di pertanyaan selanjutnya Kak Ija ya. Ketika waktu masa-masa kecil itu cita-cita pertama yang terlintas di seorang Eza? Cita-citanya sih seperti murid-murid pada umumnya ya, karena di buku pelajaran sama ini ya mainstream guru, tentara, polisi, dokter. Iya, dokter, iya. Padahal waktu itu kan kita nggak tahu banyak profesi lain di luar itu ya. Akhirnya ya cuma ikut-ikut rame, terus bilang saya pengen jadi guru aja gitu. Guru ya, iya. Itu dari padahal tipe introvert kayak saya untuk jadi guru sih agak susah gitu. Karena berdiri di depan terus harus berbicara. Ini berbicara kayak gini saja saya kumpulin tekad sama banyak sekali. Berarti cita-cita guru ya.
Nah terus dari cita-cita itu kenapa sampai saat ini tuh kaget nggak sih bisa jadi kayak aja yang sekarang? Nggak kaget sih, kaget. Iya, karena dari awal sih udah tahu bahwa cita-cita ini ketika saya SMA saya tertarik sama dunia potret. Iya, masih pakai two-still, masih pakai kamera manual, saya sudah tertarik dari situ. Berarti nah dari awal kuliah saya sudah mulai pegang kamera walaupun waktu itu masih minjam punya teman. Nah terus ngikut teman di wedding photograph. Iya, jadi udah pegang kamera terus terjun langsung ya. Iya. Terus dari wedding photograph saya loncat ke kameramen di Gamalama TV. Berarti Gamalama TV punya orang ini salah satu. Kebetulan bilang punya orang juga nggak terlalu ini karena saya gabung itu Gamalama TV baru awal ngerekrut orang. Oh, awal-awal ya. Iya, dan saya keluar nggak lama. Saya di situ juga nggak lama gitu. Karena waktu itu saya lihat prospeknya masih kurang terlalu diminati. Saya salah prediksi juga. Iya juga sih. Berarti pernah kan terjun di dunia foto kan SMP ya? SMP udah tertarik. SMP udah memang udah kenal. Berarti sama pernah melewati itu apa? Foto two-still yang pakai roll tuh. Yang terus foto nggak bisa review. Untuk kamera HP sendiri waktu itu merupakan kemewahan dan itu belum ada. Dan itu belum ada. Itu dia mulai ada di waktu SMA. Ketika SMA itu Nokia yang paling berjaya saat itu. Pokoknya saat itu tuh mewah lah, pixel dengan berapa pixel tapi untuk kantong saya waktu itu saya belum cukup punya privilege untuk beli itu. Oke, berarti terus apanya nang? Kali pertama dari mungkin hobi itu juga termasuk awal hobi. Iya, itu awal. Yang tiba-tiba kayak aja rasa bahwa ternyata ini tuh dia bisa menghasilkan. Iya. Itu sejak kapan menyadari itu? Ya itu dari 2010. Yang ke wedding itu ya? Wedding ya. Dari situ kan udah dapat penghasilan dari situ. Ya lumayan lah gitu untuk kantong mahasiswa waktu itu. Uangnya bisa cukup untuk foya-foya gitu. Foya-foya. Kira traktir teman. Oke, berarti terus ini kan sekarang kayaknya fokusnya yang kita kenal kan kayak pilot drone nih. Di pilot drone sendiri apa pernah ada kejadian dalam teknis memakai drone atau kayak jatuh atau di luar batas lah? Untuk jatuh sampai harus ngeganti drone, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah dan mudah-mudahan jangan. Nah, jadi saya sebelum nerbangin drone itu pasti saya nge-review dulu semua, ngulik semua dulu karena barang ini juga merupakan barang mewah buat saya. Iya. Jadi saya cukup hati-hati untuk nerbanginnya dan alhamdulillah sekarang sudah lebih expert, udah lebih kenal beberapa teknik, beberapa cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Soalnya kemarin kan saya ada lihat satu story itu tiba-tiba drone-nya kayaknya tabrak kabel. Iya, kabel itu sempat jatuh cuma sampai harus ganti semua enggak, itu ganti propellernya aja, ganti baling-baling. Itu memang saat itu terlihat atau? Iya, kabelnya nggak terlihat. Jadi kesalahan untuk kita lebih banyak di human error sih. Nggak lihat obstacle, nggak lihat dulu baru karena kabel ini kan lumayan kecil kan, jadi nggak terlalu terdeteksi oleh mata kita. Apalagi kalau kita udah lihat monitor sudah terlihat ke atas. Waduh. Terus ini yang saya mungkin belum paham sih, kan yang setahu saya di puncak itu kan angin kuat tuh, tapi kayaknya drone tetap dapat footage di puncak itu. Tergantung dari jenis drone-nya juga. Jadi untuk menerbangin drone di gunung itu dibutuhkan pengetahuan, utamanya dibutuhkan drone-nya harus ada gitu. Dan drone-nya memang yang cukup berat untuk menahan
bobot angin. angin. Iya, untuk menahan laju angin. Dan alhamdulillah selama saya terbangin drone di gunung, di puncak gunung, saya belum menemukan kendala yang sampai drone saya harus hilang atau harus dibawa angin, harus ganti gitu. Iya. Dan mudah-mudahan jangan. Itu Jangan aja. sampai lah. Intinya berarti sama saja kayak saya juga pernah lihat, mungkin teman-teman juga pernah lihat kemarin tuh. Mungkin di saya pribadi baru kali pertama saya lihat secara visual di Danau Tolire tuh, yang buaya tuh. Iya. Itu kan setahu kita kan Nerbangin drone di situ. nerbangin drone kan, iya maksudnya ekspektasi kita kan lempar batu saja pasti apa. Tapi saat itu mungkin secara dari kayaknya pengetahuan lah. Jadi waktu itu saya nerbangin drone rakitan. Nah, saya udah bilang kalau dia hilang ya berarti memang nasibnya harus hilang drone ini. Tapi saya potong, nggak ada niat bahwa mau dapat buaya atau apa? Iya, jadi saya pengen ngukur kekuatan drone di atas itu ya. Di atas itu karena pengetahuan saya yang main drone dan di komunitas kita, komunitas drone Maluku Utara iya. belum ada yang nerbangin drone Di atas. di bawah Tolire, di ngambil sampai di bawah Tolire. Kalau di atas saya pernah sendiri. Saya sendiri pernah lewat di Tolire tapi udah di atas sekali. Yang di bagian bawah ini belum pernah. Jadi saya bilang pengen gitu kan. Jadi drone yang saya pakai waktu itu drone rakitan ya masih aman di kantong. Jadi kalau dia crash atau dia bagaimana ya udah saya ikhlasin aja gitu. Berarti so pikir sudah ini tetap kalau memang ada apa-apa terima aja ya. Iya, jadi kebetulan motornya lumayan kuat untuk menahan di situ. Saya tantangannya bilang memang tantangannya untuk menerbangin drone mungkin di luar mistis, mungkin di situ nilai gravitasi atau kekuatan gravitasi lebih tinggi dibanding tempat lain. Berarti saya pernah nerbangin drone biasa ngelewatin Tolire, begitu balik drone-nya udah miring kayak gini, dia udah ketarik berarti. Terus footage yang saya ambil juga miring bentuknya. Berarti dari situ sudah saya simpulkan bahwa memang di Danau Tolire ini punya gravitasi yang lebih tinggi daripada tempat lain. Tapi di luar mistis, cerita mistis yang beredar. Iya. Tapi jujur itu luar biasa sekali dari footage itu. Akhirnya saya dengar juga beberapa teman-teman sharing, bahkan kayaknya sendiri yang mengungkapkan bahwa footage itu akhirnya diambil lah. Iya, karena footage itu kebetulan TV nasional bisa memperlihatkan dengan jelas bahwa Tolire punya penunggunya. Punya penunggunya. Buaya gitu yang orang selama ini cuma cerita. Orang cuma cerita, terus orang jarang dapat yang buaya. Ya termasuk ini sih buaya juga sih. Iya, di dua ini buaya biasanya tuh kata-kata buaya kan I love you. Kita di Maluku Utara, di Ternate khususnya menganggap Danau Tolire punya mistis dengan cerita-cerita mistis yang beredar. Iya. Dan buaya itu sendiri dibilang sebagai penunggu Tolire. Iya. Cerita kakeknya. Di luar itu saya nggak nyangka kalau dapat buaya di situ. Berarti sadarnya ketika turun. Iya, mungkin karena drone yang saya kenakan waktu itu cukup bising. Jadi drone naik dulu baru dia muncul. Drone udah main dulu, melintas beberapa kali di sekitar Danau Tolire, terus dia muncul. Gitu ceritanya. Berarti bahkan saya ngambilnya sudah lumayan dekat. Iya, kan memang terlihat di situ. Itu bukan cerita, itu nyata ada di. Pokoknya kunjungilah, kayaknya akun pasti mau dilihat. Terus dari footage itu akhirnya diambil oleh TV yang saya dengar. Dunia Misteri. TV ambil, terus taruh sumbernya tapi tidak minta izin. Iya. Memang taruh sih sumbernya bisa. Jadi mohon untuk yang sudah di atas, orang Ternate bilang batabea lah.
permisi, karena itu kan tidak mungkin duduk-duduk langsung footage itu ada dah. Iya. Itu kadang dari saya tuh kayak begitu. Itu terus mungkin lanjut lagi di Keiza sendiri nih. Apa sampai kali pertama Keiza tertarik pegang drone? Itu pertama kali lihat apa? Terus termotivasi dari siapa? Kalau udah ya kita kan udah tertarik sama dunia fotografi nih. Nah, ngelihat teman, jujur inspirasi saya atau patokan saya waktu itu salah satu influencer di Ternate ini namanya Kak Ilham Ars. Ilham Ars, oh iya saya tahu. Dia itu senior dalam bidang traveling juga. Dia juga orang yang salah satu orang pertama di Ternate yang mulai menerbangkan drone juga. Bahkan di Gerhana kalau nggak salah kemarin teh. Iya. Jadi saya lihat, kalau terus jadi saya tertarik kalau drone itu gimana kalau dibawa ke gunung gitu kan. Iya sih. Kita bisa ngambil perspektif yang kita nggak bisa dapat di kamera gitu. Akhirnya ya main drone lah gitu. Pokoknya main drone kalau mau, jangan sombong, Anda jangan sombong karena di atas Anda ada drone. Oke? Waduh. bukan begitu. Oke, lanjut lagi mungkin ini. Tadi bicara ada tunjuk-tunjuk saya nih, bilang buaya nih. Nah, dari Keiza sendiri selama hidup atau selama perjalanan dari kecil sampai besar nih, Anda pernah hancur karena cinta? Biasa orang kreatif begitu. Setiap orang pasti pernah patah hati ya kan? Iya. Dan saya sih pastilah beberapa kali patah hati. Iya. Cuma sekarang udah masa itu udah lewat sih. Iya. Terus untuk sekedar membandingkan nih, ditinggal wanita sama drone hilang tuh mana lebih sakit? Untuk saat ini? Untuk saat ini sih ya ditinggal wanita lah. Drone kan kita bisa cari. Barang mati tuh kan, jadi aduh. Okay. Saya kira ndak ada niatnya nanti kawin sama drone gitu. Alhamdulillah saya sudah menikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah. Berarti kata-kata wanita tadi lebih ke istri. Iya. Jadi itu betul sekali memang. Masa-masa patah hati saya udah lewat, udah jauh. Gitu. Mungkin saya juga saat itu mungkin patah hati memang karena cinta monyet aja sih, bukan karena kayak ya orang lebih manfaatkan apa? Masih sering patah hati? Atau sekarang lebih sering kasih patah orang pe hati? Bukan sih, lebih ke apa? Habis baterai saja. Jadi kebanyakan butuh power bank. Iya. Astagfirullah. Pokoknya intinya kayaknya luar biasa lah. Mungkin di pertanyaan terakhir nih. Sebagai orang yang di balik layar. Saya juga super keringat nih, padahal paling dingin nih. Apa yang kayaknya rasa ketika kali pertama muncul di depan? Iya. Kan biasa kese bagus tuh. Pasti ini gugup, ini udah keringatan nih. Serius ini udah keringatan. Dan dari tadi saya punya bicara juga udah terbata-bata. Saya harus ngatur kalimat, harus ngatur kata. Dan untuk orang introvert kayak saya harus tampil depan kamera. Itu bagi saya pribadi itu sebuah langkah besar sih. Dan ini si admin Kokama ini yang ngejebak saya buat tampil di depan sini. Dan saya cukup lumayan mengapresiasi bisa membujuk saya biar tampil di depan. Kalau saya sih mikirnya gini, kenapa kita pertama kenapa harus tampil? Karena biasanya orang itu lebih tertarik ke visual daripada cerita-cerita yang harus panjang lebar dan dulu dengar. Iya. Kenapa TikTok itu laku? Iya. Karena orang lebih mencintai sesuatu yang nampak. Iya. Iya itu. Mungkin itu buat sebagian orang, tapi buat orang kayak saya gini yang tetap pada idealismenya, lebih nyaman di belakang layar. Dan mudah-mudahan saya tidak dipanggil lagi di tempat seperti ini lagi gitu. Karena ini
lumayan gugup juga nih. Iya, soalnya kenapa saya panggil karena ada beberapa yang saya juga rasa, saya juga sempat waktu dulu juga pernah salah pemikiran bahwa kita ambil karya orang untuk kita, kan biasanya orang berkarya ini kan menurut saya tidak ada karya itu yang orisinal dari kita sendiri. Kayak contoh kita ada beberapa statement bahwa ATM tuh amati, tiru, modifikasi tuh. Nah, mungkin saya lama di situ akibatnya kayak ambil beberapa footage untuk bikin bahan baru. Tapi alhamdulillah beberapa kali saya minta izin, terutama penempatan watermark. Mungkin pemikiran saya kenapa watermark, karena itu lebih fokus kayak orang yang nanti share tuh akibatnya komersil kan. Ya, masing-masing punya tujuan dan punya cara pandang berbeda dalam karyanya. Iya. Tapi semakin kesini semakin sadar bahwa sesuatu tuh itu. Tapi masih ada juga orang-orang kayak gitu, terutama bocil-bocil nih. Iya. Keresahan kayaknya sendiri nih. Jadi dalam itu memproduksi itu apa? Kalau saya sih untuk bocil saya nggak menyalahkan sih, karena mereka itu berproses. Iya. Kita juga dari awal pasti ada pernah gitu ya, pernah. Karena namanya proses pasti salah dulu baru benar. Jatuh dulu baru bangkit. Iya. Jadi untuk bocil-bocil ya bahasa apa untuk adik-adik silakan berkarya, entah mau karya kontennya lucu apa aja gitu. Yang penting sesuatu itu harus dikeluarkan gitu. Sesuatu itu harus dalam bentuk nyata. Entah itu mau salah mau benar, mulai aja dulu gitu. Oke. Kayaknya itu tagline Gojek deh. Nanti disensor ya. Oke, kayaknya mungkin apa pesan dari Kayaknya untuk teman-teman atau kita dalam berkarya atau memproduksi sesuatu yang bermanfaat itu, atau naik puncak atau video itu pesannya apa? Untuk karya sendiri sih saya berkaca dari pengalaman saya pribadi. Berkaryalah dengan etika. Iya, itu dia. Berkaryalah dengan etika. Jadi ada aturan mainnya. Untuk adik-adik yang belum paham aturan mainnya silakan berkarya aja. Tapi ketika udah tahu, udah mulai memperbaiki diri. Perjalanan lah. Iya. Jadi suatu karya, suatu ide itu adalah kekayaan intelektual seseorang. Jika kalian yang berkarya terus mengambil karya orang lain, tanpa ada etika, sama saja pencurian. Terus jika belum tahu ya sah-sah saja gitu. Bukan sah sih. Kalau udah tahu, tolong jangan diulangi. Mungkin lebih kayak nonton tutorial etika kan ada di YouTube kan. Mungkin satu kali kayaknya tutorial etika itu bukan ditonton sih, tapi diresapi, diproses. Pasti dalam perjalanannya kalian pasti akan tersandung etika gitu. Biasanya ada masalah dulu baru sadar. Itu. Biasanya gitu. Terus untuk kayaknya ini kan saya kenal juga yang suka puncak nih, suka naik puncak. Mungkin keresahan atau saran teman-teman. Saya pribadi untuk Gunung Gamalama ya, untuk pendakian Gunung Gamalama tidak pernah melarang seseorang untuk naik gunung. Kita setiap orang punya hak yang sama dalam menikmati keindahan alam. Tapi ketika kita menikmati keindahan alam tanpa dibarengi pengetahuan, karena gunung ini termasuk olahraga berat, tanpa dibarengi pengetahuan tentang etika atau tata cara bertahan hidup, itu bisa jadi bumerang. Jadi yang mau naik harus safety. Pertama safety ya? Iya, pertama harus safety. Terus kedua, itu bukan cuma di gunung sih, di mana saja kita berada. Apa itu? Buang sampah pada tempatnya. Ingat itu, oke? Buang sampah di gunung, gunung bukan tempat sampah. Jadi sampah yang kita punya bawa turun lah, gitu.
gunung bukan tempat sampah, sekali lagi saya tekankan gunung bukan tempat sampah. Berarti teman-teman ingat pokoknya hal yang paling kecil yang kadang main tuk katak kutuk. Iya. Semua berawal dari hal kecil sih. Kayak apa sih cuman gini, akhirnya tumpuk-tumpuknya ya barangka. Iya, jadi ya 1-2 orang kalau kali banyak itu kan baru kali lama selesai. Itu terus mungkin ada solusi nggak? Maksudnya secara ekspektasi. Kalau solusi nyata untuk pendakian Gama Lama. Satu, kita harus bikin simaksi. Apa itu simaksi? Pos simaksi itu pos registrasi pendakian. Oh, terdaftar, biar terdaftar. Iya, setiap pendaki yang naik harus terdaftar, baik orangnya maupun barang bawaannya. Oh, betul. Iya. Berarti bisa tahu kalau sampah tertinggal itu siapa? Iya. Begitu turun sampah yang berpotensi menimbulkan kayak sampah plastik yang nggak bisa didaur ulang atau nggak bisa dibakar, itu harus dibawa turun, harus sesuai dengan barang bawaan yang kita bawa naik gitu. Jadi kalau kurang satu berarti denda. Pemasukannya untuk siapa ya? Untuk teman-teman pengelola gitu. Jadi di pos simaksi juga kita ngambil tarif. Kita bedakan wisatawan lokal, wisatawan mancanegara. Teknisnya sih saya sudah sampaikan sama pemuda-pemuda di Moya, sama kepala desanya juga saya sudah, lurahnya juga saya sudah bicara agar pengelolaannya ini seperti ini. Berarti untuk cuma saat ini di sana mungkin terkendala lahan gitu. Tapi udah diterapkan secara perlahan? Belum sampai saat ini. Pengennya sih segera diterapkan karena tiap minggu pasti ada rombongan pendaki. Tiap minggu kalau Gama Lama itu tidak bisa tidak. Maksudnya sampah tetap setiap hari tuh menumpuk. Saya pernah berpikir begini dulu, kayak kan katanya kan segitiga bermuda tuh. Dia meresap semua, kenapa? Saya bayangkan bilang sampah pun hits sih kayaknya. Bagus tuh. Kan hilang tuh katanya, kalau di situ kan hilang. Iya, tapi saya mau buang sampah di situ. Mungkin kayak kumpul terus datang begitu tenggelam di kapal. Astagfirullah. Oke, kayaknya ya terakhir dan untuk menutup ini ya mungkin teman-teman atau saya juga bertanya-tanya kenapa kayaknya karena saya kenal pertama kayaknya di sosial media. Kenapa pakai nama Anak Esa? Sebagai orang yang gak ingin namanya dan gak pernah ingin tampil di depan layar, Anak Esa itu sebuah anonim. Bukan nama saya Reza. Esa sendiri itu nama Mapala. Oh, Mapala Esa. Iya. Jadi kebetulan karena saya salah satu anggota di dalamnya. Gak mau jadi bapak, lalu jadi anak. Jadi Anak Esa aja gitu. Beberapa kali sih ganti nama sebelumnya. Salah satu Pejalan Kere, koma N. Tapi diganti Anak Esa lebih dikenal. Jadi aku anonim aja itu Anak Esa. Oh, jadi Anak Esa itu anonim ya, lebih ke Mapala Esa yang ya pokoknya perjalanan dan segala rupa yang Muni bisa saksikan langsung dari KIJP postingan-postingan. Nah di sini untuk menutup bagi cerita malam ini, mungkin motivasi atau pesan terakhir dari seorang pilot drone untuk teman-teman yang ingin terjun di situ. Jaga kesehatan. Oh iya. Itu saja. Karena dari kesehatan bisa menghasilkan segalanya. Oke. Jaga kesehatan. Oke. Itu saja. Siap. Oke.